Ini masih sepi. Masih 30, Bang. Hah? Daftar. Ya Yang gabung ngapa-ngapa. masih 30. Tiga orang juga kenapa? Emang kita cuma ngobrol doang kan? Kenapa harus nungguin orang banyak? Makin banyak orang makin pusing ngurusnya. Bener nggak Pak Agus? Satu sama dua lebih pusing Iya, mana coba? lebih pusing dua. Nah, lebih pusing dua kan? Jadi satu aja cukup. Oke, siapa hostnya? Om Hari. Oh, monggo, mari. Ya Pak. Tapi nanti mungkin moderatornya Om Agus aja Pak. Oh gitu, ya monggo, siapa aja. Ini saya rekam ya. Ya, Bang. Monggo dimulai Mas Agus. Om Hari, silakan dimulai. Saya kan moderator Om Hari. Nanti jika ada yang tanya, nanti saya arahkan gitu. Silakan Om Hari. Oh. Dibuka Om Hari. Ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Jadi terima kasih sudah gabung acara kita siang ini. Sebenarnya mendadak ya, seperti biasa. Jadi cuman momennya memang ngobrol-ngobrol kalau kata Bang Nazar. Jadi monggo nanti langsung speak up aja, mungkin yang nanti dipandu sama Mas Agus. Di sini nanti ada Mas Agus yang akan memoderatori jalannya agenda kita pagi siang hari ini. Mungkin ke Mas Agus, monggo langsung dipersilakan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari rekan-rekan yang gabung, mungkin mau ngobrolin tentang apa? Silahkan. Gini aja Mas Agus. Kayaknya ini yang datang ini bukan orang-orang yang bermasalah sebenarnya ini. Yang datang ini orang-orang yang sedang mencari masalah ini sebenarnya. Ini orang-orang yang senang dengan ada masalah gitu ya. Karena katanya kalau nggak ada masalah nggak hidup. ya gini aja. Jadi saya aja duluan deh gitu ya. Yang berharap kepada teman-teman operator sekolah ya, dari ujung timur sampai ke ujung barat, dari utara sampai ke selatan. Ini tahun baru ya, tahun 2022. Otomatis Dapodik kita pun ini pasti akan baru, walaupun mungkin aplikasinya tidak baru ya, tapi berdasarkan sejarah Dapodik ini tiap ganti semester pasti ganti versi ya, karena biasanya selalu ada penambahan patch yang dilakukan oleh dari Dikdasmennya ya, Dikdasmen kalau sekarang. Nah, karena banyak kebijakan-kebijakan baru, akhirnya kan Dapodik menyesuaikan. Nah, kita apa nih yang harus dilakukan operator sekolah gitu pada saat ada perubahan-perubahan tersebut ya. Nah, karena sekarang kan kita sama-sama tahu ya, Dapodiknya pun belum rilis untuk yang semester sekarang, yang Januari Juni 2022, dan sampai saat ini belum rilis ya. Kita masih menggunakan Dapodik yang lama. Nah, Dapodik lama masa pakainya sudah habis di bulan Desember kemarin, tanggal 31 Desember. Benar enggak? Kalau saya salah tolong ingatkan. Ada yang masih bisa sinkron nggak sekarang? Nggak bisa. Tanggal berapa nih? Tanggal 5 nih ya. Tanggal 5 udah nggak ada yang bisa sinkron kan? Ya, karena memang masa sinkron itu harusnya ditutup di tanggal 31 Desember 2021 ya. Nah, begitu juga dengan GTK. GTK sudah ambil data terakhir kemarin
itu adalah tanggal 31 Desember 2021 dan itu otomatis ya proses validasinya sedang dilakukan untuk yang pengiriman data per tanggal 31 Desember 2021. Nah, apakah sudah keluar di Infogtech atau belum? Saya yakin belum ya, karena biasanya kalau SP terakhir ini kan udah mau terakhir banget ini, karena di ujung tahun di awal tahun sekarang ya. Ya. Nah, ini otomatis proses SP-nya agak lebih hati-hati ya, akan dicek lagi dengan seksama. Nah, cuma memang hasil SP ini tidak bisa lagi untuk dilakukan perbaikan di Dapodik. Karena kan Dapodiknya udah nggak bisa sinkron. Otomatis apapun hasilnya, itu adalah hasil final yang sudah tidak bisa dilakukan lagi perbaikan di Dapodiknya. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya ada guru yang belum valid? Kan gitu nih. Ya kan kalau nanya ke saya pasti statusnya adalah saya belum valid. Kenapa? Kan begitu banyakan. Ya. Nah, kalau memang statusnya belum valid karena entrian Dapodik, otomatis sudah tidak bisa lagi, ya, sudah tidak bisa lagi perbaikan di Dapodiknya. Kalau karena tidak validnya karena entrian Dapodik. Tapi kalau tidak validnya karena status data lainnya, misalnya karena status data BKN, nah ini ada kemungkinan masih bisa berubah, ya. Kita juga masih proses-proses sampai pertengahan Januari ini masih ada proses-proses pembersihan data yang bukan entrian Dapodik sifatnya. Jadi sifatnya karena data-data referensi lainnya, ya, atau BKN misalnya, atau salah nomor NRG misalnya, atau salah kode sertifikasi misalnya. Ini masih bisa. Manual termasuk ya? Kenapa? Termasuk perval manual ijazah itu, Pak. Nah, kalau perpal ijazah tidak ada kaitannya dengan valid atau tidak validnya data untuk tunjangan profesi. Bukan, yang kode 19 itu, Pak. Kode 19 yang mana? Oh, yang kode 19. Itu tidak terkait dengan perpal ijazah. Dengan sertifikat, Pak. Itu dengan sertifikat pendidikan dia nggak linear, tapi punya sertifikat pendidikan. Kalau kode 19 kan itu. Ya. Iya, betul. Nah, syaratnya apa ya? Syaratnya dia mengajar 24 jam murni di dalam satu mata pelajaran. Pada saat dia mengajar 30 jam tapi mengajari 2 mata pelajaran, ya itu nggak bakal bisa keluar status 19. Paham nih maksud saya? Jadi kalau memang dia guru ekonomi, serdiknya bahasa Inggris, tapi punya ijazah ekonomi, maka dia wajib mengajar full satu mapel. Jangan mebeng, jangan banyak-banyak ngajarnya, cukup satu mapel, tapi wajib minimal 24 jam baru keluar status 19. Gitu ya. Tapi kalau dia mengajarnya cuma 23,5 misalnya, kalau ada 0,5, nah itu belum bisa valid untuk yang status 19. Karena status 19 itu sebenarnya dia nggak linear dengan sertifikat pendidiknya gitu. Ya kan, yang 119 itu. Dia itu terpaksa bisa SK karena karena ijazahnya. Sebenarnya kalau untuk linearitas kan patokannya harus ke serdik. Nah, kalau serdik, guru satu-satunya ngajar 18 jam masih bisa terbit SKTP. Iya kan? Tapi kalau guru yang berserdik tapi tidak linear dengan sertifikatnya, ngajar cuma 18 jam, ya nggak bisa terbit. Jadi dia harus ngajar 24 jam. Ya, dan satu mapel, jangan mapel yang lainnya. Jangan dimasukin mapel yang lainnya. Karena pada saat terdeteksi 2 mapel, maka otomatis dia jadi tidak valid. Begitu kurang lebih. Ya. Oke, itu untuk yang 119. Jadi tidak terkait dengan perpal ijazah. Jadi kalau kemarin ada di Facebook yang Mas Agus jawab tuh di Facebook, bukan di Facebook, di Telegram. Yang Telegram. Ya, sempat ramai tuh ya. Nah, sampai terima kasih begitu. Nah, itu bukan karena bukan karena perpal ijazah. Belum ada kaitannya validasi dengan perpal ijazah. Perpal ijazah ngaco pun ya, kalau memang dia mengajar satu mapel terus punya sertifikat pendidik,
dan mapel yang diajarkannya linear dengan ijazah, maka itu bisa keluar status 19. Dan kalau sudah status 19, nggak usah nanya sono sini, tinggal konfirmasi ke operator tunjangan. Ini di screenshotnya status 19, tapi pengen mempermasalahkan dengan berpal ijazah. Nanti malah status 19 berubah tuh jadi status 2. Ya, jadi kalau udah 19 ya konfirmasi dengan operator tunjangannya agar tunjangannya bisa di SK-kan gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi karena datanya Dapodiknya sudah freeze, sinkronnya sudah ditutup, maka otomatis perbaikan yang melibatkan aplikasi Dapodik itu sudah tidak bisa dilakukan. Kita juga sudah tutup data untuk proses penarikannya. Nah, tapi validasi masih tetap kita lakukan, dan biasanya di awal tahun begini kita akan proses data tahun lalu itu sampai pertengahan bulan biasanya. Dan kebiasaan itu tidak harus selalu dilakukan tiap tahun. Saya belum tahu tahun ini apakah tetap masih sampai tanggal 15 atau tidak ya. Sekarang sudah tanggal 5. Kalau seandainya memang benar sampai tanggal 15, maka masih ada waktu sekitar 1 mingguan ya untuk proses validasinya. Dan itu validasi itu final nanti, sudah tidak ada lagi. Oke. Nah, terus lalu bagaimana persiapan kita untuk Dapodik berikutnya, kan gitu ya. Nah, ini pengalaman tahun kemarin dan 2021. Ini banyak sekali operator-operator baru yang belum memahami prosedur pengentrian Dapodik. Terus yang kedua, banyak sekali guru yang mengadu ke kita bahwa dia tidak dikasih akun oleh operatornya. Banyak itu bukan berarti semua ya. Karena 10 orang itu banyak. Tapi dibandingkan 5 juta guru ya nggak ada apa-apanya kan gitu. Ya kan? Ini banyak tapi belum tentu besar presentasinya gitu. Banyak yang ngadu tapi ya nggak semua, karena isinya gitulah ya. Nah, masih banyak yang mengadu bahwa guru itu tidak dikasih akun. Nah, kalau saya kan orangnya nggak suka diadu-adu begitu tuh. Nah, saya telepon orang dinasnya. Nah, ini benar nggak pernah dikasih akun? Nggak pernah ke dinas, Pak. Itu kan. Nah, ini pertanyaan saya, emang akun itu cuma di operator sekolah atau bisa dinas untuk memberikan? Saya butuh klarifikasi dari operator semua nih, biar jelas. Karena kalau saya kan tidak mengalami itu. Nah, oleh operator sekolah, Pak. Operator sekolah. Kalau operator sekolahnya pelit, ya, bisa dapat akun dari mana, guru? Kalau operator sekolahnya pelit, nggak mau ngasih akun PTK, dari mana guru bisa dapat akun PTK-nya? Dari mana ya? Kalau ke dinas nggak bisa minta. Minta dinas. Bisa kan? Oh, dinas. Dinas pendidikan bisa kan ke Data Dik untuk memberikan akun PTK kan? Dinasnya juga pelit, Pak. Hah? Kak, saya yakin kalau dinas nggak pelit, tergantung gurunya. Karena kan kalau dinas pelit yang negur langsung atasannya. Dinas mana? Begitu diaduin yang pelit tuh. Hah? Kalau dinas kan begitu diaduin langsung diproses biasanya. Gitu ya. Ya, Pak. Begitu ditambah lagi dinas kalau pelit yang negur juga dari pusat juga nanti kan. Nah, ini kalau, tapi saya yakin sih sebenarnya nggak ada yang pelit gitu ya. Cuma banyakan adalah miskomunikasi, tapi ini kalau jaga-jaga. Tapi dari kasus-kasus kemarin ya yang banyak laporan itu ya, begitu kita telusuri ternyata bukan nggak pernah dikasih. Dikasih tapi lupa. Dan setiap kali dikasih lupa. Dikasih lagi lupa lagi. Nah, begitu data nggak valid, ngomongnya itu adalah karena dia nggak bisa buka info GTK dan operatornya nggak mau ngebukain info GTK-nya. Saya bilang lah, ya benar lah, info GTK itu yang buka gurunya, bukan operatornya. Saya juga ngelarang operator buka info GTK karena kan antrian operator lah. Kalau dia ngelihat lagi info GTK-nya, ya itu hasil antrian dia.
belum tentu koreksinya benar banget. Tapi kalau yang mengoreksi gurunya langsung, itu kan kemungkinan validnya lebih tinggi gitu loh. Ya, oleh karena itu saya selalu menyarankan orang untuk membuka info GTK-nya sendiri. Dan contoh kasus ini baru 1 jam yang lalu, ini ada yang lapor ke saya, datanya belum valid. Padahal kepala sekolah begitu dicek tidak valid ya cuma karena nomor SK pengangkatan tugas tambahannya. Nah itu kan harusnya sudah bisa deteksi dari awal. Nomor SK pengangkatan sebagai tugas tambahan sebagai kepala sekolah, ya itu kan sudah terdeteksi dari awal tidak valid itu. Udah dari bulan Agustus. Kalau orang itu buka info GTK, dibaca info GTK-nya kan harusnya bisa tahu. Nah sayangnya ini kadang kita juga terlalu fokus pada yang di atas itu tulisan merah gitu loh. Nggak valid ya udah nggak valid aja, nggak dibaca keseluruhan tuh nggak validnya apaan. Rata-rata kan begitu tuh. Nah Mas Agus nggak susah senyum-senyum ya. Banyak kasus kan begitu. Jadi kita ini malas-malas baca. Jadi kita cuma pada fokus ke ke tulisan-tulisan yang bikin namanya yang trending gitu ya, tidak valid. Dan kan trending itu tidak valid, akhirnya dibaca yang atasnya doang, bawahnya nggak dibaca lagi. Padahal nggak valid itu keterangannya ada di detailnya dan itu harusnya dibaca satu-satu. Kenapa dia nggak valid? Kalau itu bisa dibaca dari awal sebenarnya itu bisa selesai. Itu ya. Jadi untuk ke depan kita masih menunggu untuk versi Dapodiknya dan karena ke depan ini ada beberapa jenis kurikulum yang berlaku di Dapodik, pastikan pengentriannya sudah sesuai dengan kurikulumnya. Jadi pelajaran di periode Juli Desember ini banyak sekali teman-teman terutama SMK yang terkendala dengan pengisian kekunci karena perbedaan kurikulum di awal. Tapi karena itu karena memang sistem yang belum siap ya. Nah, ke depan ini jangan terjadi lagi. Dan tolong juga nih diingatkan keras-keras nih ya. Jangan pernah mengganti jenis rombel di tengah jalan pada saat ada guru yang sudah ber-SKTP di rombel tersebut. Kalau belum ada yang SKTP ya ngapa-ngapa silahkan. Tapi kalau belum ada yang SKTP jangan. Karena begitu sudah ada yang SKTP, rombel itu dikunci. Nah, ini pengalaman paling berat yang paling melelahkan itu di 2021 adalah terkunci karena rombelnya. Ya. Bahkan kemarin kan di Telegram itu ya ada yang menyampaikan karena kuncian dia harus datang ke Jakarta, tapi kan ya tetap aja di Jakarta juga belum tentu bisa kebuka juga gitu. Ya, karena itu kan harus dianalisa semuanya. Kecuali kalau dinas mau membatalkan SKTP yang sudah terbit di sekolah tersebut. Nah, itu gampang. Jadi kalau SKTP guru yang sudah terbit di sekolah tersebut semuanya dibatalkan. Nah, itu proses bukanya itu lebih mudah. Tapi akan ada resiko orang-orang yang dibatalkan tadi belum tentu bisa SK lagi. Gitu, ya. Karena itu sangat hati-hati pada saat merubah jenis rombel, harus terus mengeluarkan guru, mengeluarkan siswa dari rombel. Itu hati-hati, cek dulu sudah ada yang SKTP belum. Kalau sudah ada yang SKTP sebaiknya jangan berubah. Ya. Oke. Nah, itu pelajaran yang tahun kemarin yang harus kita waspadai di tahun ini. Terus kurikulumnya, pastikan kurikulumnya benar di entry-nya. Dan lihat jumlah jamnya. Kalau jumlah jamnya 3, jangan diisi 4. Nanti akhirnya hitungannya nggak sama dengan hitungan sistem. Karena kan ada perubahan-perubahan jumlah jam. Kalau contoh PPKN kalau nggak salah ya. Di sekolah penggerak dengan di K13 itu jumlahnya beda tuh. Kalau di penggerak kalau nggak salah cuma 3 kalau nggak salah ya. Saya juga lupa ingat nih. Tapi kalau yang di K13 itu kan 4. Berkurang 1 karena masuk ke dalam proyek Pancasila. Kalau nggak salah begitu ya. Mana yang sekolah penggerak? Ya. Kurang lebih kayaknya begitu gitu ya. Ada beberapa mapel yang seperti itu. Misal seperti IPA di SMP ya.
IPS itu kan satu mapel 1 jam itu jadi mapel Pancasila apa gitu ya, pokoknya ada Pancasilanya, project pelajar Pancasila gitu nggak salah ya, yang P5BK ya, itu kan keluarnya itu tuh. Nah itu kan harus dilihat gitu, jadi jangan sampai disamakan dengan K13-nya pada saat menghitungnya, itu harus dihitung dulu ya. Walaupun total keseluruhannya masih tetap ya angkanya, karena kalau dijumlahkan dengan P5BK tadi jumlahnya tetap segitu gitu, jadi sama, karena cuma pengurangan dipindahkan ke dalam bentuk mata pelajaran baru. Tapi ada beberapa yang memang jumlah jamnya jadi berkurang, nah itu harus diwaspadai. Jadi nanti coba koordinasi dengan wakakurikulumnya, jadi jangan sampai menghitungnya masih menggunakan hitungan lama ya. Jadi kalau misalnya memang sekolah penggerak ya hitung gunakan itu adalah Kepmen yang terbaru tentang sekolah penggerak ya. Jadi berapa dia jamnya, hitung pakai itu. Nah terus di kelas misalnya di kelas 12-nya atau di kelas 11-nya itu pakai K13 ya, hitung dengan K13 untuk kelas 11 dan 12-nya. Tapi untuk kelas 10-nya ya tetap hitung menggunakan penggeraknya. Jadi hitungannya tentu akan berbeda. Itu harus benar-benar dihitung pada saat melakukan alokasi pembelajaran ke guru-guru ya, penugasan. Nah, terus juga diperhatikan juga untuk yang seni budaya ya, yang di sekolah penggerak. Nah, itu kan kalau tidak salah yang sekarang di referensinya itu sudah kembali ke seni budaya. Ya, di referensinya sudah kembali ke seni budaya. Benar nggak Mas Agus? Siapa yang sekolah penggerak sini? Ada nggak yang sekolah penggerak? Mana? Coba ngomong. Monggo buka mic-nya yang sekolah penggerak. Sekolah penggerak buka mic-nya. Nggak ada. Hari sekolah penggerak buka. Bukan. Belum. Ingin belum. Ini belum ada di sini. Jadi ini orang-orang ini semuanya zaman bahula semua. Kang Nazar, izin jawab nih. Ya, monggo. Seni budaya kan memang udah dibuka. Yang awalnya itu seni tari dan seni lukis dan segala macamnya. Yang sekarang yang semester kemarin itu udah jadi seni budaya lagi. Biar dibantu jawab aja, walaupun mau jadi penggerak ini saya nih. Oh iya, masuklah ya. Jadi kan udah kembali kan? Jadi udah kembali ke seni budaya. Ya. Oke. Ya, karena sebenarnya pada dasarnya emang mapelnya di penggerak itu ya seni budaya juga. Cuma nanti mereka harus dituliskan di tulisan apa namanya tuh? Yang lokalnya itu dengan seninya seni apa dia kan gitu ya. Nah, itu kalau sudah ya alhamdulillah ya. Tapi walaupun begitu, kami pengalaman kemarin kan tetap kita akomodir juga. Kemarin kan yang nulisnya masih seni tari, seni musik, seni tetap linear dengan seni budayanya kan. Tapi cuma ada di sekolah penggerak. Gitu ya. Oke. Nah itu kalau memang jangan takut terkendala ya sebaiknya isikan lagi sebagai seni budaya. Cuma di lokalnya ditulis seni budayanya apa fokusnya di mana dia. Kalau di seni tari ya tulisnya seni tari. Kalau musik ya di seni musik. Gitu ya. Itu untuk yang seni budaya dan saya rasa yang mecah cuma itu. Tapi seni budaya yang tadinya full dapat 2 jam khusus untuk seni budaya. Sekarang itu seni budaya itu didompleng juga dengan prakarya. Kalau nggak salah coba lihat dah. Ya di Kepmennya. Siapa yang buka Kepmen tuh tentang penggerak? Ya. Itu kalau nggak salah di dalamnya itu adalah mapel prakarya. Terus atau seni tari atau seni musik atau seni salah satu dari itu gitu. Karena jamnya cuma 2, kemungkinan bentroknya adalah pada saat ada seni budaya, ada guru prakarya dan kewirausahaan ya kalau di SMK, di SMA ya. Nah kalau itu ada diajarkan secara bersama-sama maka otomatis jamnya cuma 2 untuk 2 mapel tersebut gitu. Jadi kayak gitu tuh. Jadi itu juga harus dilihat tuh. Jadi yang sekolah penggerak cek lagi Kepmennya yang terbaru. Saya lupa nomornya lah. Saya nggak inget yang gitu-gitu tuh ya. Pokoknya ada Kepmen yang terbaru yang di dalamnya tuh mengatur tentang jumlah jam mengajar, ya. Kita dilihat lagi, ya. Jadi
prakarya seni budaya itu adalah satu kesatuan. Jadi kalau ada seni budaya, maka prakarya masing-masing dan seni dengan seni budaya itu masing-masing cuma dapat 1 jam 1 jam. Kalau ada dua-duanya. Tapi kalau cuma ada prakarya, jamnya bisa 2 jam. Kalau cuma ada seni budaya, maka jamnya bisa 2 jam. Ya, tapi nanti lihat lagi. Oke. Terus apalagi yang perlu diwaspadai? SK, ya. SK tentang guru yang mutasi, ya. Kalau orang itu mutasi, tolong jangan dikeluarkan statusnya. Jadi statusnya mutasi, keluarnya karena mutasi. Karena kemarin di P3K banyak guru teman-teman kita itu terhambat status keaktifannya gara-gara di Dapodiknya statusnya keluar. Padahal dia mutasi. Benar memang dia keluar dari sekolah kita, tapi dia mutasi ke sekolah lain. Harusnya statusnya mutasi, bukan keluar. Itu harusnya. Dan harusnya pun di sekolah tempat terbarunya dia juga tarik data di bulan yang sama pada saat dia mutasi dari sekolah lama. Jadi jangan sampai nunggu semester depan. Nah, kalau nunggu semester depan, maka akan dianggap semester yang sekarang ini jadi tidak aktif. Karena nggak ada datanya. Di sekolah lama sudah dikeluarkan, di sekolah baru masuknya baru semester berikutnya gitu. Kan jadi dia nggak valid. Nah, ini banyak kasus yang di P3K itu karena status itu. Dan itu jelas kalau diniatin sengaja oleh operator ya kesalahan operator gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih bukan niat sengaja ya. Cuma salah aja gitu, salah pemahaman. Karena dulu itu masa keaktifan segala macam kesannya itu nggak dipakai gitu kan. Kesannya nggak dipakai. Kesannya ya, tapi kayak itu di pusat semua diminta. Oh iya, contoh lagi nih. Kemarin ini kita diminta mana data guru-guru SMK yang punya sertifikat, bukan sertifikasi ya, bukan sertifikat pendidik ya, tapi sertifikat tambahan di luar sertifikat pendidik bahasa Inggris. Kita nggak bisa keluarkan. Ya ada datanya, tapi nggak signifikan gitu. Kenapa? Karena ternyata riwayat sertifikatnya tidak di entry, gitu. Jadi tidak dimasukin tuh. Padahal itu kita butuhkan. Nah, untuk apa ya kita butuh? Misalnya pada saat ada kebijakan untuk memberikan beasiswa S2 misalnya, atau memberikan kebijakan membuka pelatihan ya yang bersertifikat, tapi bukan sertifikat pendidik ya. Ini kita nih harus bisa membedakan mana sertifikat pendidik, mana sertifikat umum gitu ya. Kalau sertifikat pendidik tuh jadi sifatnya khusus ya. Jadi nggak sama dengan sertifikat umum. Nah ini kemarin di P3K Masya Allah komplain tentang sertifikatnya tidak diakomodir. Yang diupload sertifikat kursus. Ya kan beda dengan sertifikat pendidik. Ya usaha sih, tapi ya usahanya ya cukup membuat kami senang ketawa gitu, terpingkal-pingkal. Nah, karena serdik kok disamain dengan sertifikat kursus gitu. Oke. Lepas dari itulah ya. Jadi ke depan nih, kalau emang ada guru-guru yang punya sertifikat tambahan di luar sertifikat pendidik, tolong di-entry-kan. Karena itu akan sangat berarti buat mereka pada saat ada kebijakan-kebijakan ke arah tersebut. Gitu ya. Terus operator sekolah yang ingin ikut P3K di tahun 2022 kalau ada, ya sebaiknya jadi guru dah. Ya, karena untuk yang tendi kan belum jelas nih. Ya walaupun yang guru juga belum jelas juga ya, cuma minimal bayangannya lebih jelas gitu ya kalau untuk yang guru ya. Nggak usah banyak-banyak pegang kelas, 5 kelas aja pegang. Untuk yang SMP, SMA, SMK, yang SD ya peganglah 1 kelas kalau ada ya. Kalau itu sih ini cuma saran saja. Tapi kalau memang ternyata season sudah penuh ya berharap mudah-mudahan nanti tendik ada juga. Cuma kan kalau berharap kita harus selalu punya harapan ya, harus selalu ada harapan ya siapa tahu kayak gitu kan
Oke, itu untuk yang sertifikatnya. Terus ijazah, kemarin ada yang nanyain tentang perpal ijazah masih dibuka lagi nggak? Dibuka, tapi nanti setelah tahap seleksi P3K tahun 2021 dari tahap 1 sampai tahap 3 selesai. Kalau itu sudah selesai semua, optimalisasi sudah dilakukan, semua angkatan sudah menerima NIP ya. NIP. Ya, itulah. NIP P3K ya, NIP P3K, maka perpal ijazah dibuka kembali ya. Nah, kalau itu sudah dibuka, lakukan perpal, utamakan perpal yang API. Ya, karena kalau yang API keterbantahannya lebih sedikit ya. Karena itu gunakan yang API. Nah, kalau ternyata memang tidak bisa API, ya berupload berkas. Tapi kalau upload berkas tentunya akan menunggu waktu lebih lama dibandingkan dengan yang API ya. Nah, kalau yang sudah terlanjur perpal karena di awal dulu ya, di awal 2021 belum sempat perpal, baru perpal kemarin bulan Desember atau bulan Oktober atau bulan September kemarin, ya tunggu. Pasti kalau yang perpalnya upload berkas belum diproses, karena memang kita baru akan proses perpal nanti setelah seluruh tahapan P3K tahun 2021 selesai. Nah, terus perpalah ijazah sesuai dengan formasi yang akan kita lamar. Jadi kalau Anda pengen guru kelas, ngajar di SD, terus punya ijazah PGSD, ya yang diupload PGSD. Tapi kalau kita pengen mendaftar di SMA dan kita juga punya ijazah ekonomi, terus juga ingin mengajar ekonomi, ya yang diupload ijazah ekonomi. Misal begitu ya. Itu lebih ini, karena kemarin banyak yang katanya selalu ngaku di tengah jalan salah upload ijazah, salah perpal ijazah, sementara seleksi sudah dilakukan. Jadi ya itu nggak bisa, perubahan ijazah di tengah jalan nggak bisa. Ya, oleh karena itu lakukan perpal ijazah sesuai yang dengan yang formasi yang akan kita lamar nanti di tahun 2022 ya. Kapan bukanya saya juga belum tahu, jadi jangan nanya itu ya. Nanti itu kalau pertanyaan itu saya tolak karena saya belum tahu jawabannya pasti ya. Oke, itu. Terus apalagi isu yang kemarin banyak ya, BSU, jangan nanyain BSU ya, udah nggak ada BSU. Nah, cuma titik ya sampai situ. Oke, terus apalagi yang kemarin ya, saya rasa sih pokok-pokoknya itu ya, yang terkait dengan Dapodik itu ya, saya rasa cuma itu ya. Terus selalu selalu berikan perubahan-perubahan akun PTK ke PTK-nya masing-masing. Terus juga profilnya yang di lokal itu harus jelas, kapan di entry-nya, kapan diperbaikinya. Nah, itu juga selesai diperbaiki, tolong segera suruh gurunya ngecek profilnya masing-masing ya, profil yang ada di Dapodiknya. Kalau nyetak banyak, satu profil kan banyak juga kertas itu, kalau nyetak mungkin membutuhkan biaya kertas banyak ya, suruh cek aja di pakai laptop. Dan kalau yang gurunya sedikit mungkin masih cukup. Nah, kalau seandainya gurunya banyak, ya di sharing lah, kan bisa di share itunya, laptopnya untuk digunakan bersama-sama, kan bisa tuh ya di share lewat jaringan. Kalau pakai itu masih khawatir laptopnya panas nanti malah collab, ya kalau gitu dicetak PDF satu-satu, WA ke gurunya masing-masing. Ini untuk yang operator ya. Saya rasa banyak cara untuk menyampaikan informasi kepada gurunya, itu untuk profilnya. Dan itu masih beban tugas operator sekolah. Mencetak profil itu masih beban tugasnya operator sekolah untuk diberikan ke gurunya masing-masing. Walaupun mungkin data PTK itu keluarnya di akun PTK ya. Nah, tapi kalau memang mereka nggak bisa login ke laptop kita kan juga nggak mungkin mereka bisa masuk gitu kalau kita nggak bisa ada izinnya ya. Kecuali kalau saya bilang tadi, kalau mau di share ya, jadi laptopnya di share jadikan server biar teman-teman guru itu bisa buka
profilnya sendiri, jadi bisa ngecek datanya sendiri. Saya rasa itu mungkin ya. Nah, nanti yang saya kepikiran pada saat ini itu karena saya nggak ngelis masalah, saya ingin melupakan masalah yang ada dan ke depan itu harusnya sudah tidak ada masalah lagi. Karena katanya cuma kerbau yang tercucuk masuk ke kubangan 2 kali gitu ya, terperosok lubang 2 kali itu cuma kerbau. Nah, karena kita bukan kerbau, jadi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di kemarin ya baiknya diingat lalu diperbaiki ya, walaupun mungkin saya juga membuat salah berkali-kali, tapi saya tetap bukan kerbau. Oke ya, itu kalau ini yang saya ingat. Jadi silahkan nanti teman-teman sekalian sampaikan lagi kira-kira apa yang menjadi permasalahan di tahun 2021 sehingga akan lepas masalah tersebut di tahun 2022. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bahaya aja Bang, yang tadi masalah PTK bisa ngecek itu, PTK juga bisa login di PTK data gitu. Misalkan operator itu entry pembelajaran bisa dicek di situ. Oh, yang online ya? Berapa? Ya, yang online. Oh iya, saya lupa itu. Ya. Itu. Makasih koreksinya. Ya. Jadi PTK yang nanti pengen lihat datanya, profilnya, cek yang di online-nya ya, yang di ptk.datadip.kemdikbud.go.id. Nah, ya. Mungkin banyak operator PTK yang belum tahu. Nah, Mas Agus tuh, kalau Mas Agus yakin di sekolahnya udah pada tahu ya. Ini buat operator-operator yang lain. Kalau ada guru yang belum tahu, buatkan aja panduannya. Share. Nih, Pak, Bu, cek datanya. Nih, caranya begini. Share aja di WA. Rata-rata guru kan punya WA sekarang ya. Oh iya. Nah, siapa guru? Mas Agus. Ya. Mas Agus. Iya, Bang. Iya, serahkan Mas Agus nanti yang buat. Ya, itu di share aja gitu ya. Jadi buat ke guru-guru yang lain biar itu bisa keluar gitu. Ya, monggo yang lain. Yang komen di chat mungkin bisa langsung aja ngomong. Ya. Di chat itu ada. Silakan Bu siapa itu? Bu Sutria. Bu Sutria. Sutria. Mana Bu Sutria? Oh, udah nggak ada kayaknya Sutria ya. Oh, udah ada. Nggak ada. Pak Ari TFN. Nggak ada. Oke. Ini saya ada pertanyaan nih cukup lumayan. Sutria itu muncul itu, Sutria ada. Oh, ada, sok monggo silakan. Mana? Sutria enggak ada. Mik. Ari TFN tuh ada tuh. Ari TFN yang ada. Oh, Sutria ada ini. Ada ya? Hilang. Sutria ada, silakan hidupkan. Atau Pak Ari itu. Monggo Pak Ari. Ada suaranya kali dia. Munaki Budarsi aja dulu itu, angkat tangan tuh. Oke, yuk yang angkat tangan. Budarsi ini yang kode 19 nih. Budarsi. Sok Munaki, Budarsi, laki-laki perempuan nih? Mana Budarsi? Nggak ada. Munarki? Udah pada ngerti kayaknya. Oh ya sudah lah. Kalau gitu kita akhir saja Jum sekarang ya. Oh Pak Munarki. Om, itu ada Om. Pak Munarki Om. Suaranya nggak keluar Pak Munarki. Mana Pak Munarki? Suaranya nggak ada Pak Munarki. Suaranya nggak kedengar tuh. Oh itu. Bu Sutria silakan aja ngomong, tanya. Dihidupkan itu. Bu Sutria mana? Ya Pak, ada Pak. Oh,
Videonya kok hanya foto? Videonya dikeluarkan, Bu. Kameranya buka, Bu. Nah, Videonya di kan on. moto kita di Telegram itu tidak ada kerahasiaan di antara kita. Pak Munarki audionya nggak kedengeran, jadi suaranya nggak masuk ke kami, Pak. Coba dicek dulu, Pak, ini audionya, Pak. Bu Sutria, silahkan. Ya Pak, sebentar. Iya. Kenapa, Bu? Saya mau tanya Pak. Ya, silahkan. Begini, saya kan ini masalah pemberkasan boleh Pak kemarin. Pemberkasan apa? Saya kan masuk P3K tahap pertama. Terus? Waktu pendaftaran kan saya belum sarjik. Terus bagaimana selanjutnya kalau saya menerima sarjik, sarjik saya kan keterima di tanggal 31 Desember kemarin. Apa yang seharusnya saya lakukan untuk kedepannya? Apakah saya punya hak sama seperti PNS yang lain? Oke. Ibu sudah lolos tahap satunya? Tidak Pak, ini masih pemberkasan Pak. Oh iya, maksudnya P3K-nya sudah lolos kemarin kan, menempati formasi kan? Ya, sekarang tinggal melengkapi berkas ke BKD untuk keluar NIP kan? Ya. Ya. Sementara Ibu baru keluar serdiknya di Desember 2021. Benar gitu? Ya. Ya. Ya, sekarang Ibu jadi guru jadi P3K aja dulu. Ya. Jadi P3K aja dulu, nggak usah pikirin serdiknya. Serdik juga otomatis akan mengikuti nanti, iya kan? Nah, yang sekarang Ibu fokuskan dulu di pengurusan berkas-berkas P3K-nya sampai keluar NIP ya. Jadi jangan terganggu itu karena itu lebih penting daripada serdiknya Ibu tuh. Ya kan? Itu tentang status kepegawaian Ibu nanti untuk P3K itu ya. Nah, kalau Ibu sudah keluar NIP-nya, nah nanti kita urus lulusan PPG-nya. Pada dasarnya lulusan PPG itu kalau yang PPG dalam jabatan itu selalu dikontrol pusat, Bu. Jadi PPG yang di dalam jabatan itu selalu kontrol pusat. Jadi pada saat ada guru-guru yang sudah lulus PPG-nya di tahun-tahun tertentu, ya misalnya Ibu di Desember 2021 kemarin, maka pusat tahu Ibu sudah punya serdik, gitu kan? Nah nanti bagaimana NRG-nya ya akan dicek, Ibu aktif mengajar nggak di sekolah, terus punya NUPTK enggak. Nah kalau sudah punya NUPTK maka NRG-nya pasti akan otomatis keluar, gitu ya. Nah itu sudah pasti dikontrol pusat, Bu. Kenapa dikatakan dikontrol pusat? Karena Ibu ya menjadi peserta PPG juga atas kontrol pusat. Benar nggak? Kan yang menyelenggarakan pusat itu cuma diserahkan ke LPMP atau kan LPTK kan? Data-datanya awal kan adanya di pusat, ya. Jadi orang pusat pasti tahu kalau Ibu sudah lulus asalkan data Ibu semua tidak bermasalah. Ya, kalau Ibu konsisten dari awal, ya, Ibu misalnya namanya itu konsisten dari lahir sampai sekarang namanya Satria Mulyani, ya Ibu tidak akan ada masalah gitu. Tapi pada saat Ibu ada perubahan nama, ya ijazahnya Satria Mulyani semua ijazah, ternyata begitu ikut PPG-nya namanya jadi Satria Baja Hitam, ya itu nggak bisa gitu loh. Jadi akhirnya jadi nggak valid gitu kan. Jadi pusat bingung nih, nah ini Satria Baja Hitam atau Satria Mulyani gitu loh, Bu, ya. Nah jadi sekarang Ibu fokus dulu siapkan berkas-berkas yang diminta oleh BKD untuk proses NIP-nya, ya, NIP P3K-nya. Ibu sekarang umur berapa, Bu? Mohon maaf kalau saya boleh tahu. 46, Pak. Nah, masih lama itu, Bu, ininya pensiunnya. Kalau 40 masih 14 tahun lagi, Bu, ya. Fokuskan ke P3K-nya dulu. Ya, biar nanti energinya diurus di pusat. Oke? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Masih ada yang lain? Tadi Pak Munarki, silakan Pak Munarki. Ya, tadi udah Iya suaranya. Bang, gimana sudah bisa didengar? Oh, iya, silakan Pak, silakan. Ini saya mau tanya ini Mas. Ada salah satu guru saya, dia pengangkatan lewat K2 dulu. K2 sebagai tendik. Sebagai tendik. Seiring waktu berjalan, akhirnya dia alih status menjadi guru. Nah, dari tendik menjadi guru gitu ya? Ya. Kapan betul, jadi gurunya? Sekitar tahun 2017. 2017, udah lama itu ya. Oke, lanjut. Masalahnya sekarang guru tersebut jabatannya masih jabatan fungsional umum. Oh, Di BKN ya? Di BKN-nya masih JFU ya? Ya, iya, masih JAPU. Sedangkan dia sudah dapat SK jabatan fungsional yang dikeluarkan sama BKPSDM setempat. Oke, bentar, saya masih belum paham nih. Karena gini Pak, iya. Nih kalau saya potong-potong mohon maaf ya, ini biar saya paham dulu dengan masalahnya. Oke. Karena gini Pak, kan status itu ada JFU, ada JFT, gitu kan ya? Nah, yang Bapak maksud tadi fungsional yang mana nih Pak dia yang dapat? Dia JFT atau JFU? JFU, berarti kan bukan guru. Ya. Tapi dia secara SK sudah memenuhi sebagai guru gitu. SK siapa? SK guru ini dia sudah SK sebagai guru sudah didapat. Yang mengeluarkan SK-nya siapa? BKSDM. Kalau memang BKSDM sudah meng-SK-kan dia sebagai guru, maka urus JFT-nya Pak, agar berubah statusnya menjadi JFT. Oke. Terus yang kedua, SK sebagai jabatan fungsionalnya sudah terbit juga, Bang. Fungsional apa? Fungsional tertentu. Berarti kan di BKN-nya harus sudah JFT berarti kan di BKN-nya kan? Betul. Nah, di BKN-nya sudah JFT belum? Sudah, tapi di Info GTK masih JFU. Di Info GTK masih JFU. Oke, ya, betul. Sekarang gini. Biar tidak ada dusta di antara kita, ya. Guru itu kan udah punya HP kan ya? Udah. Nah, install aplikasi My SAPK. Kemarin kan kalau nggak salah wajib loh tuh semua PNS yang ini mendaftar registrasi di My SAPK. Setahu saya sih itu untuk pembaruan data kemarin. Nah, coba cek di aplikasi My SAPK, dia itu sudah JFT atau belum? Masih JFU, Pak. Ya, berarti belum dong. Ya, itu dia makanya yang saya mau tanyakan. Karena dia itu sudah, dari situ saya bisa lihat dari SK jabatan fungsional tertentu itu dia sudah dapat. Nah, solusi yang kedua saya kasih, silakan koordinasi ke BKPSDM. BKPSDM belum bisa katanya. Kenapa? Ya? Alasan BKPSDM belum bisa kenapa? Belum bisa ke jabatan fungsional tertentu. Kenapa? Nah, itu dia harus sertifikasi dulu katanya. Banyak kasus yang karena belum punya sertifikat pendidik ya. Ya, banyak kasus yang kayak gitu. Karena kalau dulu diangkat lewat jalur K2 melalui pengangkatan SKJPN sebagai tendik. Ya kalau memang belum memenuhi syarat ya dia masih kategori JFU memang. Gitu. Ya kalau JFU ya sebenarnya kita kalau untuk peserta PPG untuk ini ya itu belum melihat status dia JFT atau JFU. JFT dan JFU itu akan kita berlakukan dihitung dia valid atau tidaknya itu untuk validasi SKTP. Jadi kalau dia sudah bersertifikat pendidik, maka seorang PNS wajib memiliki JFT, bukan JFU. Tapi kalau dia belum berserdik, JFU pun nggak masalah, dia ikut PPG masih bisa, asalkan ijazahnya itu kan kalau sertifikat pendidik yang sekarang itu kan tetap harus linear dengan ijazah untuk ikut PPG ya.
Kalau untuk PPG itu akan mengikuti sesuai dengan ijazahnya, gitu ya. Nah kalau memang dia ijazahnya, JFU masih bisa ikut sertifikasi bang? Bisa kalau untuk PPG sih, setahu saya masih bisa ya, setahu saya. Nah, misalkan dia guru di sekolahnya, ya. Ya, yang kedua nih bang, masih masalah yang tadi. Di tempat kami itu kan di Mataram. Bentar lu, saya tambahin dikit yang tadi. Dia pun tetap pasti bisa ikut PPG, asalkan dia lulus seleksi itu loh, seleksinya apa namanya tuh? Pretest. Itu ikut pretestnya. Dia harus lulus ikut pretestnya. Terus juga punya nilai UKG gitu loh. Kalau dia belum punya itu ya nggak bisa ikut PPG juga. Karena seleksinya di SIMPKP kan lewat nilai UKG dan pretest. Gitu ya. Siap. Oke, lanjut tadi yang selanjutnya. Ya, yang terkait yang tadi juga. Nah, di tempat kami itu kan ada tunjangan PNS non sertifikasi. Oke, insentif ya. Guru yang kasusnya kayak tadi itu di sini tidak dapat dia bang, karena belum karena dia belum JFT gitu. Ya, nah itu yang dituntut. Oke, biar nggak panjang. Kalau untuk tamsil tambahan penghasilan buat PNS yang belum bersertifikat pendidik, maka persyaratan utamanya tentunya dia memang seorang guru gitu. Itu jelas aturannya tuh dia harus guru. Nah, aturan di kepegawaian guru itu ya harus JFT kan gitu. Sementara nih ini jadi ambigu memang tuh ya. Nah, bagaimana dia bisa jadi JFT kalau dia belum bersertifikat pendidik kan gitu ya. Nah, kalau dia sudah bersertifikat pendidik, ya nggak bakal terima tamsil kan gitu. Itu kalau itu jadi kalau itu memang dikembalikan ke untuk tamsil itu diserahkan ke daerah masing-masing. Ya. Tamsil itu diserahkan ke daerah masing-masing. Nanti biasanya daerah akan mengusulkan ada berapa nih orang yang akan menerima tamsil di tahun 2022. Nah, usulannya itu kemarin tuh di bulan Agustus di tahun 2021. Ya. Nah, usulan di 2021 bulan Agustus untuk tamsil di tahun 2022. Nah, nanti dinas itu yang menetapkan siapa-siapa yang berhak untuk terima tamsil dengan persyaratan yang sudah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku tentunya ya. Karena mereka juga tidak mau pada saat setelah bayar harus mengembalikan lagi gitu ya. Karena kan mereka juga diaudit juga, Pak. Ya, salah satu kami sebagai operator disalahin. Data saya kok nggak bisa jadi JFT gitu. Makanya saya suruh dia ke BKPSDM untuk konsultasi apalah. Saya nggak tahu. Jadi tetap nggak bisa. Kalau kasus tentang JFT JFO memang itu bukan kewenangan operator sekolah. Saya aja nggak bisa merubah statusnya. Nah, siapa yang bisa merubah? Ya itu BKN dan BKD lah di sana unsur-unsurnya yang bisa gitu ya. Karena itu kan gitu. Iya. Jadi ya diserahkan langsung ke BKD atau ke BKN ya setempat. Ya, tapi sebaiknya sebelum ke BKD koordinasi dulu dengan bagian kepegawaian di Dinas Pendidikan. Itu sih ya saran mah ya. Jadi kalau mintanya ke operator ya nggak bisa gitu loh, orang datanya udah ngeling ke BKN gitu kan. Makanya saya suruh dia ke BKD. Iya. Karena data yang untuk status kepegawaian PNS kita ngambilnya langsung ke servernya BKN. Gitu. Oke dah. Terima kasih Bang. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan siapa tadi Pak Ari Captain. Mary. Hari apa Mary? Hari ya. Yang Hari dulu Bang. Halo. Yang Hari dulu, silakan yang Hari. Hari dulu. Halo Bang. Ya. Halo Bang. Ada siap, ya. Sudah terdengar. Oh iya oke. Mau bertanya ini tentang P3K. Ya. Saya dari SMA nggak lulus 2 kali. Kalau nanti tahap 3 ke SD atau ke SMP bisa? Apakah poinnya nanti hilang? Mapalnya mapal apa? Kemarin tadi ikut yang apa kemarin ikutnya? Ya ikut Penjas. Penjas ke SMP Penjas masih diakui nggak tahap 2 ya? Enggak kan? Penjas. Jadi gini,
Kalau kemarin ngelamar di SMA, sekarang ngelamar di SMP ya boleh kan linear juga penjas di SMP. Ya takutnya Boleh nggak penjas ke SD? Ya boleh kan ada penjas juga di SD. kan Cuma kemarin tidak. cuma nilainya Iya. nilai yang kemarin tahap 1 dan tahap 2 karena sudah beda jenjang nggak bisa diakui lagi. Oh jadi hangus Pak. Iya nilainya. Kecuali kalau melamar di formasi yang sama gitu. Kalau penjas lagi di SMA, yaitu diakui yang semester kemarin. Semester kemarin? Yang kemarin tahap 1 tahap 2-nya. Kalau lebih tinggi ya Oh iya, gitu. karena kalau Gitu ya. Tapi kalau ini ya nggak bisa. Jadi ini ya sama saja dengan bertarung awal karena di wilayah yang berbeda. Ya. oh kalau ke SD saya kemarin kan jadi P3, kalau di SMA kan nggak passing grade gitu. Nah, nggak passing grade. Iya, enggak, Ya. tapi kalau ke SD kan jadi P3 ya. Oh gitu. Iya belum Ya. tentu juga nggak bisa. Jadi nggak bisa dipakai nilainya nggak bisa dipakai. Gitu Karena ya. lintas apa karena linear gitu gimana Pak? Karena beda jenjang. Oh, beda jenjang jadi nol Iya. lagi. Betul. Karena kan formasinya beda mas. Oh Sama-sama iya. penjas tapi kan formasinya beda. Oh iya, di Iya. kabupaten dan provinsi ya. Betul. Jangankan beda ini mas, jangankan beda kabupaten provinsi, beda jenjang dari SMA ke SMK saja sudah bisa tidak berlaku lagi tuh. Oh gitu. Ya, Karena saya tahu jadi satu yang- ke SMA, satu ke ya, SMK jadi- gitu. Harus yang kemarin daftar di SMA sekarang di SMA lagi. Oh iya, siap. Makasih Pak. Siap. Oke, itu aja. Ya, ya, Mudah-mudahan kasih. lulus tahap 3 ya. Amin. Ya Amin. minimal passing grade. Nanti kalau lulus passing grade kan bisa optimalisasi. Ya, siap Pak. Makasih Pak Iqbalnya. Nah, Oke. masih ada yang lain Pak Mary ya? Pak Mary silakan Silakan, Pak Mary. Pak Mary. Iya. Oh, Ibu. Terima kasih Bang. Iya, Mas. Gini Mas, ya ini terkait masalah sekolah penggerak. Insya Allah untuk sekarang kita kan sedang transisi Kepsek baru. Jadi Kepsek yang baru ini dia lulus untuk kepala sekolah penggerak, otomatis Ibu dari dinas ya? secara tidak Ibu dari dinas? iya bukan dari guru. Oh, guru. Oke, Iya. oke. Oke, jadi karena ini kita mau masuk ke sekolah penggerak, sekarang kan kita di semester 2. Ketika nanti SK-nya keluar kepala sekolah penggerak dan sekolah penggeraknya, apakah pengaplikasiannya di Dapodik ini langsung di semester 2 ini atau menunggu ke semester besok pada tahun ajaran 2022-2023 gitu. Jadi masalahnya gini Mas, agak pusing juga nih. Masalah ketika kita harus menyiapkan dua opsi. Opsi yang pertama, daftar yang kurikulum 2013. Opsi yang kedua, kita juga harus siap-siap ketika Dapodik langsung berubah sistemnya ke guru penggerak, ke sistem sekolah penggerak, otomatis daftar teman-teman tuh otomatis akan berubah jadinya dengan sistem mata pelajaran yang ada di sekolah penggerak. Gimana itu Mas Nazar? Iya. Saya masih belum tahu pasti ya. Apakah pada saat guru itu, kepala sekolahnya itu diangkat menjadi kepala sekolah penggerak di semester ini langsung sekolahnya ngikut atau tidak. Nah ini apa ya itu? Saya masih belum bisa jawab dengan pasti kalau untuk ini karena nanti bisa dilihat di Dapodiknya. Pada saat di Dapodiknya dia sudah dinyatakan sekolah penggerak, ya mau tidak mau harus ngikut penggerak. Tapi implementasi di lapangannya gimana? Itu kan pertanyaannya lanjutannya tuh. Nah, implementasi di lapangan itu Ibu masih menggunakan K13 atau sudah pakai langsung berubah ke penggerak? Kok mati? Waduh, mati. Kenapa mati? Habis sessionnya ya? Atau saya yang putus? Oke. Keluar. Belum di-unmute, Bang. Oh ya udah. Oke, baik. Kenapa tuh? Jadi yang untuk aplikasi yang jadi untuk yang semester sekarang itu aplikasi di lapangan kita masih pakai kurikulum 2013. Jadi yang untuk Januari ini kan kita udah punya Kepsek baru dan Kepsek ini membawa SK kepala sekolah penggerak gitu kan. Jadi kekhawatiran kita itu ketika SK kepala sekolah penggerak diakui, otomatis sekolah menjadi sekolah penggerak gitu. Jadi ketika di lapangan saat ini kita masih aplikasinya 2013, kurikulum 2013. Ketika SK sekolah penggeraknya keluar,
secara sistem itu apakah kita langsung merujuk kepada sistem sekolah penggerak aplikasi Dapodiknya atau masih 2013? Itu yang dikhawatirkan sih Mas, gitu. Oh enggak, gini nih saya baru sadar bentar. Apa nih? Ini saya baru sadar, ini live YouTube ya? Ini Pak, arsip pribadi Pak. Hah? Arsip pribadi. Arsip pribadi? Oke. Iya. Nggak di private, nggak di public. Sangat di YouTube ya. Nggak apa-apa, nanti saya bisa download videonya berarti kan? Ya, nanti saya kasih ke Bang Nazar. Oke, Ya, jadi ya. untuk sekolah penggerak, ini kan gini, kita lihat implementasinya. Pada saat kepala sekolah Januari ini ditetapkan sebagai kepala sekolah penggerak, apakah implementasinya oleh tim penggerak harus langsung melaksanakan sekolah penggerak atau tidak? Nah, Iya. kalau memang diimplementasinya sudah langsung menggunakan penggerak, maka di Dapodik pun harus mengikuti. Kan Dapodik mencatat data sesuai dengan keberadaan real kan? Gitu. Iya. Nah, kalau ternyata memang kata tim penggerak, oh nanti saja ikutnya di semester berikutnya gitu setelah ganti tahun ajaran, ya Dapodiknya pun tidak perlu ngikut penggerak juga gitu loh. Baru ngikut penggeraknya nanti di tahun di semester berikutnya. Kalau realnya di lapangan memang belum kan gitu. Tapi kalau di realnya di lapangan sudah penggerak, ya wajib ikut penggerak juga. Gitu. Kan biar sinkron datanya. Karena nanti jangan sampai ini tim penggerak tim penggerak nih bertanya ke bagian Dapodik. Saya Pak Anu nih kemarin sudah diangkat jadi kepala sekolah penggerak. Coba saya mau lihat sekolahnya, misalnya gitu ya. Nah, tiba-tiba kok sekolahnya masih pakai K13, nah itu kan jadi rancu nanti. Iya. Oke ya, jadi agar lurus antara real dengan Dapodik, maka itu harus berjalan bersamaan gitu. Jadi kalau di sana sekolah di realnya penggerak, maka di Dapodik pun harus penggerak. Kalau di realnya masih K13, maka di Dapodik pun harus K13. Nah, itu kebijakan itu tentunya mungkin bisa dinegokkan oleh kepala sekolah ke bagian timnya gitu lah, dengan alasan-alasan yang kuat. Ya, saya rasa sih bisa. Apakah kepala sekolah ingin langsung sekolah penggerak sekarang atau belum, ya silakan. Tapi kalau memang kata tim tidak bisa, harus penggerak sekarang, ya itu kan juga harus diikuti juga gitu kan. Oke. Gitu, jadi jadi otomatis memang persiapan kita di sekolah memang harus ada dua opsi ya Mas. Iya. Jadi ya harus ada dua opsi. Kita harus juga mempersiapkan ketika Dapodik udah langsung dirubah ke dalam sistem sekolah penggerak ini, otomatis kita udah harus langsung launching kurikulumnya langsung di sekolah, daftarnya juga langsung gitu kan ya Mas. Iya, tapi ada baiknya kepala sekolahnya coba ditanyakan juga ke bagian tim penggeraknya. Ini langsung semester ini atau menunggu semester depan gitu loh. Oh gitu. Iya kan? Iya. Karena bagaimanapun kan keputusan tetap ada di sekolah dengan tim kan, dengan tim penggerak gitu. Iya. Ya, jadi coba ditanyakan dulu ke tim penggerak apakah harus langsung dilakukan atau ditunda satu semester. Gitu ya. Kan ini kan juga pertengahan tahun ajaran kan tanggung sebenarnya. Iya, kan? Itu pertanyaan. Coba ini dulu lah, ditanyakan dulu. Tapi sih firasat saya sih pasti baru tahun ajaran baru kayaknya itu berlaku. Iya, kalau tahun ajaran baru alhamdulillah kali Mas nggak double pusingnya gitu. Itu cuma firasat pribadi ya. Iya. Ya, boleh tanya satu lagi Mas? Iya, monggo. Ini terkait permasalahan siap-siap saja kalau seandainya kita masuk sekolah penggerak. Ini permasalahan proyek itu yang mata pelajaran yang TM dengan proyek. Jadi ya yang proyek ini masih kurang paham bagaimana pengaplikasiannya dalam Dapodik nanti seperti apa. Bukti seperti apa yang dibutuhkan di aplikasi nanti ketika kita melaksanakan proyek ini seperti apa? Ini ada tim penggerak nggak di sini? Ada nggak ya yang sekolah penggerak yang bisa ini? Saya takut salah gitu ya. Tapi setahu saya kalau yang di SMA kan penggerak di SMA itu untuk proyek-proyek itu kan masuknya ke dalam semacam ekstrakurikuler ya, cuma wajib. Iya. Bukan mapel kalau dia. Setahu saya begitu. Bener nggak? Nah, cuma wajib ada gitu. Iya. Jadi kemarin itu setelah kita mengadakan literasi dengan berbagai sumber, kan gini,
proyek itu bisa dilaksanakan dengan kolaborasi mata pelajaran kan gitu kan? Iya, betul, Jadi betul. beberapa kolaborasi mata pelajaran. Jadi yang jadi permasalahannya nanti supaya lebih clear nanti permasalahan gimana nyampaikan sama teman-teman yang lain gitu kan. Untuk kolaborasi ini berarti bukti fisik apa yang harus kita siapkan ketika Dapodik ini kan biasanya dia ketika di share ini mana bukti fisiknya kan gitu jadinya kan. Jadi bukti fisik apa secara lampiran administrasi yang harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan proyek ini? Apakah RPP-nya atau yang lain-lainnya harus dilampirkan di sana atau gimana? Aduh, ini Atau baru. hanya Ini terus terang ini juga baru buat saya gitu ya. Karena ya ya kalau di antrian di Dapodik saya masih belum tahu nih untuk pasti ininya ya. Yang sudah berlaku kemarin sih, kita itu menarik data dari Dapodik apa adanya sesuai dengan antrian Indapodiknya. Jadi kalau memang ada di sana antriannya PPKN, kan biasanya yang IPAS itu contoh IPAS lah ya, proyek IPAS ya. IPAS itu kan kalau proyeknya itu kan diajarkan oleh guru IPA dan guru IPS. Itu kolaborasi mereka berdua itu kan. Misalnya guru fisika dengan guru geografi. Itu saya dicontohkan sama pimpinan saya begitu. Ini kalau guru fisika menghitung apa gitu. Kenapa air laut pasang pada saat ada bulan gitu kan. Itu kan ada rumusan fisikanya. Katanya dihitung secara fisikanya bagaimana, terus disampaikan secara ilmu geografinya bagaimana. Nah, itu kan kolaborasi dua mapel yang berbeda tapi untuk kasus yang sama. Nah, yang kayak gitu tentunya yang mengajar 2 orang gitu kan. Nggak mungkin yang mengajar 1 orang. Nah, proses belajarnya bagaimana ya itu disekolahkan diserahkan mekanismenya ke sekolah gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kami menariknya ya sudah pada saat kita tarik data dia sebagai IPAS dan IPAS itu diajarkan oleh guru fisika dan guru geografi misalnya, ya itu kita anggap bisa gitu kan. Iya. Gitu. Okay. Tapi kalau pas pelajaran IPA-nya, misalnya pelajaran fisikanya, tapi ya udah jadi satu di situ ya. Karena IPA susahnya. Iya. Ya kurang lebih begitulah ya. Karena kalau yang penggerak memang banyak yang berubah itu ya. Ibu di SMA kan ya? Iya Mas. Nah, cuma pesan saya Bu, di SMA itu kan nanti hilang itu Bu. Lintas minat Bu. Iya. Itu nggak ada lintas minat. Jadi guru bahasa Inggris jangan banyak-banyak. Nah, kebetulan bidang studi saya bahasa Inggris, Mas. Itu makanya jangan banyak-banyak karena kalau bahasa Inggris, kalau kemarin kan bahasa Inggris selalu mengandalkan lintas minat. Nanti untuk di penggerak tuh agak sedikit sulit karena tidak ada lagi lintas minat. Terus jangan buka bahasa asing lainnya kalau tidak ada jurusan bahasa. Karena kan bahasa asing lainnya itu bisa ada kalau ada jurusan bahasa. Bener nggak? Kalau nggak punya jurusan bahasa ya nggak ada tuh guru bahasa asing lainnya. Ya, tapi coba nih, saya juga belum mengupas 100% tentang sekolah penggerak ya. Cuma yang pasti yang besar-besarnya, yang pengaruh terbesar itu adalah lintas minat itu sudah tidak ada. Apakah guru bahasa asing masih dibolehkan mengajar di sekolah penggerak? Nah, ini masih kemarin juga buat saya masih abu-abu ya. Saya masih belum bisa jawab belum bisa bahas di sini ya cara ini karena ini juga masih abu-abu buat saya. Ya buat yang lain mungkin udah tahu, saya belum bisa jawab karena saya belum tahu berpasti apakah bahasa asing lainnya tanpa ada jurusan bahasa itu akan ada atau tidak. Ya. Karena kan isunya nanti di sekolah penggerak itu nggak ada jurusan katanya. Nah, itu juga saya lagi apakah cuma isu atau gimana gitu. Saya juga pengen belum lebih dalam lagi gitu ya pengetahuan tentang itu ya. Oke. Itu aja Bu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah jawab. Iya. Jadi kalau nanti saya salah jawab tolong diluruskan ya. Iya Mas. Ya, terima kasih ya Mas. Yo, sama-sama Bu. Silakan Bu bapaknya, Reski Febriani. Rezekinya laki-laki, Febrianinya perempuan ini. Silakan Bu. Silakan Bu, bercanda Bu. Ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nazar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya guru SD dari Riau.
kemarin saya udah pernah bertanya di grup ya Pak mengenai rombel saya yang dipecah. Gimana rombel yang dipecah berapa? Pecah 2. Karena kekurangan siswa. Oh iya, yang Ya, kemarin yang 20 sama 7 itu ya? 7 terpaksa betul Pak. Jadi kan kemarin solusinya itu memang alternatifnya itu pindah gitu ya Pak ya untuk menyelamatkan salah satu guru. Jadi yang saya ingin tanyakan itu menurut Bapak saya bagusnya itu pindah pada saat sekarang apakah dalam periode Januari sampai Juni ini saya bisa pindah karena untuk baru itu saya putus-putus nih, suara saya yang putus-putus atau si ibu yang putus-putus nih? Halo? Ibunya itu, Pak. Oh, ibunya. Ibu putus-putus, Bu. Halo? Oke, gini dah. Putus-putus, Ibu. Gini aja deh. Jadi kan kasusnya kemarin udah disampaikan di Telegram ya? Ya. Jadi kalau murid memang kan di SD. SD kelas 1 sampai kelas 6 itu maksimum siswa itu adalah 28. Jadi kalau angka belum 28, maka tidak bisa bikin kelas baru. Dia tetap harus bikin satu kelas. Kalau sebelum 28. Nah, setelah 28 barulah dia bisa buka 28 lebih ya. Setelah lebih dari 28 barulah dia bisa bikin 2 rombel. Nah, kalau dipaksakan 27 orang dipaksakan 2 rombel, saya yakin nanti di dapodiknya pun nggak bisa sinkron itu. Mana yang lain nih? Bener nggak? Hah? Bener nggak tuh? Ya, kalau dia belum sampai maksimum terus tiba-tiba dipecah jadi 2 rombel, itu kan di dapodik juga akan bermasalah kan? Invalid merah. Ya, nggak bisa sinkron kan? Iya. Nah, itu akan ada masalah. Nah, anggaplah di dapodiknya lolos. Ya, di dapodiknya lolos. Jadi tetap masuk misalnya. Maka di GTK itu tidak akan tidak valid. Siapa yang tidak valid? Yang 20 atau yang 7? Dua-duanya nggak valid. Karena itu memang masih di bawah batas angka maksimumnya gitu loh. Berapa? 28. Lah punya cuma 27 gitu. Ya, maksimumnya 28 kok minta bikin 2 kelas. Nah, itu nggak bisa. Gitu ya. Jadi otomatis nggak akan valid. Nah, bagaimana dengan guru yang bersertifikat medik? Ya dua-duanya nggak valid. Lalu solusi yang paling mudah apa? Sebenarnya solusi yang paling mudah diucapkan ya pindah gitu. Tapi sulit untuk dilaksanakan karena kalau sudah PNS, pindah itu berarti bukan sekedar kehendak kita sendiri. Pindah itu ya harus sesuai dengan prosedurnya. Harus ngajukan ke dinas. Dinas juga harus melihat kebutuhan di mana yang butuh gitu kan. Nggak bisa juga langsung diakomodir di dinas. Nah, dinas nanti juga kalau anggaplah dinas oke gitu jawabannya. Nah, itu juga harus di cross check lagi ke kepegawaian. Apakah di kepegawaian bisa melakukan proses pindah atau tidak? Nah, ya, saya yakin agak sedikit ribet gitu ya. Kapan bisanya ya? Tergantung mereka itu gitu loh. Tergantung di dinas apakah memang menerima pengajuan pindahnya atau tidak. Ya, tergantung di BKD-nya mau nerima atau tidak gitu ya. Itu. Tapi kalau mengucapkannya ya gampang, pindah. Itu yang solusi paling pendek yang paling gampang diucapkan, pindah. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Dan itu dan saya yakin itu orang juga pada mahfum dengan itu. Tapi ya itu memang harus disampaikan gitu bahwa memang jika ada kelebihan guru terus di sana pengen terbit SKTP, maka salah satunya ya harus mutasi. Gitu. Itu aja sih Bu ya. Jadi memang agak sedikit ribet itu masalahnya, apalagi yang nanya operator gitu kan, memberi pengertian ke guru itu susah. Ya, memberi pengertian ke kepala sekolah juga susah karena kadang-kadang operator itu juga apa sih loh gitu, tahu apa tentang pegawaian kan kadang-kadang begitu. Ya. Tapi ya itu yang memang harus disampaikan ke kepala sekolahnya. Biarlah nanti kepala sekolahnya yang yang menentukan apakah ini tetap mau dipecah atau bagaimana. Nah, tentu harus dikoordinasikan dengan kepala sekolahnya. Tapi rambu-rambunya adalah
kalau angka 27, ya siswa cuma 27 di SD, lalu dipecah jadi 2, maka akan ada kemungkinan yang pertama itu adalah dia nggak bisa sinkron. Kalau nggak bisa sinkron ya otomatis dapodiknya nggak bisa masuk. Kalau dapodiknya tidak bisa masuk sampai tenggat tertentu, maka akhirnya sekolah juga tidak bisa terima bos. Kan gitu ya. Kalau nggak bisa sinkron kan nggak bisa terima bos kan? Benar nggak? Ya, karena benar Mas Agus. Ya. Iya Pak. Ya. Cut-off bos kan sudah tahun kemarin. Lah, nggak ada cut-off, emang nggak ada cut-off lagi? Cut-off-nya 31 Agustus. Oh selalu 31 Agustus ya, jadi berlaku 1 tahun. Ya. Oh ya oke, kalau gitu berarti masih aman lah untuk bosnya, ya. Nah, tapi kan gara-gara nggak bisa sinkron ya nanti harus KTP semua guru yang ada di sana juga jadi terhambat karena datanya jadi nggak kebaca sama kita kan gitu. Jadi itu monggo dirundingkan dengan pimpinannya, ya jangan sampai jangan sampai salah mengambil, ya salah mengentri bukan mengambil ya, salah mengentri data di Dapodik, gitu ya. Karena kalau ngambil kebijakan kan tugasnya kepala sekolah, ya. Nah biar kebijakan itu tidak berbenturan dengan guru lain, nah ibu lepaskan kebijakan itu ke kepala sekolah. Ibu operator apa kepala sekolah? Atau jangan-jangan ibu gurunya ya? Iya saya gurunya Pak. Gurunya ya. Iya, nah itu ya, itu gitu gambaran pahitnya Bu ya, itu gambaran pahitnya yang harus ada gitu ya, yang harus terjadi karena memang siswanya kurang. Iya Pak. Iya. Ibu. Jadi saya mau pindah pun masih bingung. Gampang pindah saat ini gitu. Untuk mengajar. Ibu daerah mana? Daerah Riau Pak. Riau ya. Kabupaten. Kabupaten Riau ya. Pindah juga jauh lagi sekolah lokasinya kan? Iya, namanya kabupaten kan Pak, jadi sekolahnya masih agak jauh-jauhan gitu Pak. Kalau gitu suruh banyak yang kawin aja biar anaknya banyak. Bercanda, ini bercanda Bu. Ya, jadi ya gimana ya? Aja Bu. Ini karena memang kurangnya penduduk atau karena COVID Bu, anak-anak berkurang? Masa-masa anak-anak yang biasanya itu udah pada beranjak SMP Pak. Oh, yang muda-muda belum punya anak lagi ya? Belum Pak. Belum program Pak. Enggak, biasanya anak-anak mudanya itu pada setelah menikah pada pergi transmigrasi pada pergi keluar daerah biasanya. Sehingga anak yang tinggal di sana cuma orang-orang yang ya istilahnya yang sudah menopause yang tidak akan mungkin punya anak lagi ya, biasanya begitu ya. Iya, namanya perkampungan seperti itu. Ya begitu Bu. Saya cuma bisa menyampaikan sesuai dengan aturan gitu ya. Jadi ya kalau menurut aturannya ya siswa 27 orang itu cuma bisa dibikin satu kelas. Ya, walaupun pahit mendengarnya tapi kan saya harus sampaikan ke ibu gitu kan. Biar nanti ibu juga bisa siap-siap. Ya siapa tahu kalau memang mutasi bisa mutasi ke tempat yang lebih enak gitu kan. Ya barangkali bisa menemukan tempat yang lebih strategis. Ini Pak, andainya saya dapat mutasi ya Pak ya, dalam waktu bulan-bulan Februari atau Maret saya bisa mutasi gitu kan Pak. Itu apakah data saya untuk semester ini tidak akan valid karena di Januari langsung pindahkan ke tempat yang baru. Kalau ibu mengajar di tempat yang baru dapat kelas, ibu valid. Ya tapi tentunya ditunjang dengan data yang lainnya ya. Gitu. Oh gitu. Walaupun berada di pertengah-tengahan semester gitu perpindahannya Pak. Loh kan ini baru awal semester. Misalnya saya pindahnya di bulan Februari atau Maret Pak. Februari Maret masih bisa, kalau Februari Maret itu kan masih ada pembelajaran. April Mei Juni itu masih ada pembelajaran. Oh gitu. Ya, asal jangan pindahnya bulan Juni. Nah, kalau bulan Juni sulit ya. Kalau bulan Juni sulit. Oke, ya. Terima kasih baik Pak Nazar. Terima kasih. Masih ada? Ada. Ada lagi mungkin yang lainnya? Tidak ada yang respon. Oke ya. Saya rasa udah nggak ada nih, udah pada diem.
Mas Darmawan biasanya banyak nanya nih. Nggak tahu mau nanya apa, Pak. Ya kali mau ngasih tahu OTW, tadi OTW kemana? Oh, OTW ngintipin tetangga, Pak. Nah, itu dia bahayanya tuh. Kerjaan operator itu ngintipin tetangga mulu. Lagi cari sekolah yang sehat. Jadi sekolah yang sehat. Ya ini sih jadi sehari-hari ngeliatnya anak bayi. Anak balita ya. Ya Om Darmawan itu tiap hari TK. Buat hiburan mata lumayan. Buntannya dia Bang yang dilihat. Masih ada yang lain silakan. Kalau masih ada. Itu TK penggerak Om Dar. Apa? TK penggerak mah nggak ada efeknya, sama aja. Nggak ada efeknya, pembelajaran nggak dirubah. Nggak ada TK penggerak mah. Yang masalah kedip-kedip ya Om Dar. Apa tuh? Itu beda jalurnya, beda. Alur 2022 untuk TPG gimana, Kang? Masih sama. Masih sama. Oh, nggak ada perbedaan apa-apa. Aman ya? Aman. Kan yang perubahan yang paling drastis kan cuma penggerak aja. Itu kan sudah kita lalui di semester kemarin kan. Penggerak dan SMKPK itu yang ini kemarin. Iya. Kemarin ada titipan, tapi di awal udah di kop duluan, jadi nggak jadi nanya deh. Masalah itu tadi Kang, buka kuncian rombel, tapi mau nanya udah kena duluan di awal kan, nggak jadi nanya lah. Iya, kuncian rombel susah. Ya. Monggo yang lain masih ada? Izin bertanya. Ya, silakan. Ini kurikulum yang baru nih kan, saya lihat itu jamnya berkurang ya untuk semua mapel saya lihatnya. Enggak semua mapel Pak. Bapak di jenjang apa? SMP. Enggak semua mapel berkurang Pak. Iya. Coba lihat lah lagi di captionnya dah. Itu cuma beberapa mapel yang berkurang. Oke. Tapi sebenarnya nggak berkurang full. Misalnya IPA, apa sih buku yang ada projectnya itu? Nah itu sebenarnya nggak berkurang karena walaupun dikurangi 1 jam, tapi 1 jamnya itu dimasukkan ke project kan bisa gurunya bisa ngajar mapel di itu juga. Akhirnya dapat jamnya tetap sama sih gitu juga. Oh gitu. Iya kan? Cuma saya lupa mapel apa ya yang ada projectnya itu. Jadi PKN juga ada Kang. Hah? PKN juga ada saya lihat. Iya PKN ya. Jadi proyek Pancasila gitu kan. Jadi awalnya misalnya PKN awalnya 4, misal ini ya. Awalnya 4 di K13. Lalu di penggerak itu berkurang jadi 3 kalau nggak salah itu. Nah nanti dia 1 jam itu dialokasikan untuk proyek kan. Nah ini kan proyeknya bisa guru itu juga yang megang. Ya kan akhirnya jumlah total berapa? Tetap 4 juga. Bener nggak? Coba Pak dipelajari lagi captionnya deh. Baik. Terus ini kalau dulu kan pernah ada yang ngusul tuh Pak. Dulu tapi kayaknya nggak diterima juga sih usulannya. Apa tuh? Usulan yang seperti bendahara bos sama operator tuh biar diakui jam karena kan rata-rata meskipun itu tugasnya administrasi, tapi rata-rata. Udah nggak usah panjang-panjang, sudah tahu tugas operator berat. Nah itu aja. Keluhan itu udah dari dulu begitu. Ya, operator berat itu. Tapi tetap aja dilakoni kan. Administrasinya, termasuk tidak semua sekolah ada tenaga administrasinya itu loh. Ya, pokoknya tugas operator berat. Tapi walaupun berat kan pada betah-betah semua ini jadi operator. Ya. Mas. Ya jadi gini. Karena ada 60% tuh Om. Perubahan peraturan itu tidak kita seperti goreng telur bebek. Begitu gosong langsung dibalik, ya. Bukan begitu, ya. Apakah usulannya langsung ditolak? Ya belum tentu juga. Ya, kan pembahasan peraturan itu kan tidak seperti kita itu tadi, ya. Begitu diusulin langsung dijalankan, enggak kan
aturan itu harus digodok dulu, ya. Contoh hanya saya bilang, yang saya pernah ngikutin, itu Permen 16 tentang linearitas, itu digodok 4 tahun, Mas. Baru bisa terbit tahun 2016, ya. Terus Permen Dapodik, kenapa baru keluar tahun 2017? Padahal Dapodik sudah ada dari tahun berapa tuh? 2011, 2012, yang 2006 lain lah itu ya. Itu udah stop, sempat stop lah itu ya. Yang mulai ini kan 2011 nih, yang didikas itu. Ya? Nah itu tentang Dapodik itu yang permen berapa itu? 179 apa 79 tuh? Tahun 2017. Bukan 2015 ya? 2015 kayaknya. 2015 ya? Iya. Nah, iya kan itu 2015. Tapi kan Dapodik udah mulai ada dari 2012. Berapa tahun dia butuh waktu itu? Nah, jadi apa aspirasi segala macam itu yang sudah disampaikan bukan berarti ditolak gitu ya. Itu pasti ada prosesnya. Cuma prosesnya sampai mana ya itu yang kita belum tahu. Gitu ya. Kapan tahunya ya nanti kalau permen udah keluar ya, ada gitu kan. Kalau sampai kita meninggal belum ada ya berarti nggak diakomodir usulan kita. Karena sampai kita meninggal ternyata nggak ada kan gitu. Ya. Tapi mungkin yang merasakan usulan kita ya anak-anak setelah kita kan bisa jadi begitu. Ya contoh lah K2 misalnya. K2 dari dulu kan selalu bergaung-gaungkan untuk diterima ini kan gitu. Cuma kan kebentur dengan aturan tentang harus seleksi. Kan aturan seleksi itu ada di aturan undang-undang kepegawaian kan. Rekrutmen ASN itu kan harus seleksi misalnya kan gitu. Nah K2 tetap diakomodir kan dengan prioritas kan gitu ya. Nah itu salah satu akomodir aspirasi yang pernah disampaikan oleh para K2 agar mereka juga diterima untuk proses. Cuma nggak bisa kalau harus langsung misalnya seperti guru honor nih langsung diangkat ya nggak bisa karena aturan undang-undang ASN-nya jelas mengatakan bahwa ASN itu harus dites ya kan. Saya lengkapnya nggak paham lah, coba baca aja aturan ASN-nya lah gitu ya. Kurang lebih kan begitu ya. Jadi prosedur-prosedur itulah yang harus dilalui, yang bukan berarti tidak mengakomodir gitu. Tapi kan peluang adanya P3K aja itu adalah suatu langkah untuk mengakomodir gitu. Kenapa yang di sekolah induk diprioritaskan di awal? Nah itu salah satunya adalah untuk mengakomodir itu. Cuma masalahnya memang aturannya tetap harus ada. Ya, gitulah kurang lebih. Kenapa Bu? Terima kasih Pak. Iya kurang lebih begitu ya. Ya mudah-mudahan aja ntar suaranya kedengar. Ya. Masih ada yang lain? Banyak ya. Kenapa Pak Segala? Nih Pak Segala tahu nih. 60% ya Pak. Ya kan mulai. Oh kita masih persiapan aja nih Om. Iya persiapan. Jadi yang sekarang kan belajar kan baru masuk kemarin Senin ya? Iya baru Senin. Ada yang baru nulis raport kemarin gitu kan? Betul. ada yang sudah sekarang sudah lega karena rapotnya udah selesai. Udah selesai. Ya, macam-macam itu kemarin. Enggak ya Pak, rapotnya PDF. Baru PDF ya. Iya, itu jangan sampai kayak kasus di Facebook tuh. Masa pendidikan PAI ininya agama Kristen gitu. Terus ada lagi yang mungkin 2 tahun 3 tahun lagi. Ibu-ibu yang curhat itu. Anaknya udah tingginya 125 tapi di rapotnya masih 109 cm. Yang ya ini yang kayak gitu kan. Yang kayak gitu itu saya yakin banget karena memang update Dapodiknya telat itu. Nah ini itu makanya harusnya nih yang update Dapodik siapa sih gitu kan? Operator sekolahnya untuk data tadi ya, untuk data perkembangan anak nih ya, anak itu tingginya berapa sekarang, berat badannya berapa gitu kan? Itu harusnya siapa yang melakukan? Nah, saran saya sih itu diserahkan ke kepala sekolah dirundingkan. Jadi biar wali-wali kelas itu mau melakukan minimal per 6 bulan lah perganti semester. Jadi di awal semester itu anak tuh diukur lagi tingginya berapa, ditimbang lagi beratnya berapa. Lah anak SD kan cuma 28 orang, SMP cuma 32, SMA cuma 36, masa iya sih satu hari nggak selesai nimbang
nggak selesai Iya. ngukur gitu loh. Ya kalau wali kelas yang ngerjain masing-masing gitu kan. Terus misalnya yang entry-nya siapa? Ya kasihlah project sama kepala sekolah untuk ngisi itu. Per entry-annya 10.000 kan lumayan tuh. Misal itu mah ya. Tapi kalau misalnya Kalau saya setuju Pak dengan update data predik itu, karena data yang saya input itu pasti dipakai sampai ke jenjang selanjutnya. Iya. Nggak berubah-ubah datanya. Awalan itu, Ya, awalan. Mas Darmawan, kan ngentri, Iya, iya. ngentri data lengkap kan adanya di TK kan? Ya di PAUD dong. Nah, sisanya, Saya paut saya. sisanya SD, SMP, SMA itu kan cuma merawat saja kan? Ngupdate tok sebenarnya kan? Benar nggak Mas? Iya benar. Ya. Akhirnya keluar juga dia mukanya. Halo. Maaf Pak Mas. Ya, jadi nah itu harusnya dilakukan update memang. Jadi tingginya berapa, beratnya berapa, itu cukup ini. Itu kan akhirnya kemarin jadi ramai itu di Facebook tuh. Ya, masa raportnya masih salah begini ya? Itu kan yang malu ya kalau saya sih operator ya agak malu, ikut malu juga gitu kan. Berarti kerja saya selama ini ya dianggap gagal cuma gara-gara itu gitu loh. Dan kemungkinan juga cuma satu orang lagi tuh. Ya kan bisa jadi tuh yang gagal yang upload itu yang cuma satu orang, sisanya itu mungkin 1.000 orang itu datanya benar gitu di update, sama satu orang gagal gitu. Jadi itu tetap aja kan jadi sekolah kita kena ini itu ya. Itu ya, jadi makanya kerjasama dengan ya kita mau operator bagusnya tanyakan segala sesuatu itu dengan kepala sekolahnya, koordinasikan dengan kepala sekolah. Ini Pak, data anak ini belum diupdate selama 1 tahun. Gimana untuk mengupdate-nya nih? Ya, bisa nggak minta wali kelas untuk mencatat berat badan, tinggi badan? Ya, misalnya apa lagi lah gitu kan? Atau mungkin statusnya yang dulu bapaknya masih 1, sekarang mungkin udah 2 gitu kan, bisa jadi. Ya, kemarin tuh sama orang tuanya ikut, sekarang ikut sama wali kan bisa jadi kan? Jadi kan harus isi data walinya gitu kan? Benar nggak? Di dapur ini kan ada walinya kan? Tuh. Ya, Dan yang kayak gitu kan juga harus di ini. Jadi jangan cuma dibiarkan. Mungkin dia di TK sama orang tuanya, tapi begitu di SMP dia udah ikut wali gitu. Ya, jadi itu kan di-update-nya di SMP nanti. Jangan TK lagi yang update. Mas Darmawan jangan terlalu rajin. Ya. Kalau anak udah masuk SD, Mas Darmawan, di TK dilepas. Biar datanya nggak terdata ganda di kita. Iya, alhamdulillah Pak, kalau data ganda nggak ada Pak, NSN-nya yang nggak ada. Ini banyak nih masih ya kemarin tuh ya, tapi sekarang sih udah nggak ada lah ya. Tapi kemarin itu awal-awal semester masih saja ada anak TK tapi kelasnya di SD. Nah, akhirnya nggak paling dua-duanya itu gitu ya. Oke, yang lain masih ada, monggo. Silakan mungkin yang lain tanyakan. Cukup? Mungkin Bu Dwi Wiryanti mau tanya. Enggak, Pak. Oh, enggak. Orang saya udah bilang di awal, ini peserta Zoom ini adalah orang-orang yang sedang cari masalah. Tanya lagi Pak, Ya, yang monggo. guru penggerak tadi, sekolah penggerak tadi yang project itu, saya kan belum begitu paham sekolah penggerak nih Pak, karena sekolah kami juga bukan sekolah penggerak. Yang 1 jam, yang untuk proyek tadi itu dimasukkan di jam juga atau bagaimana ya? Saya ya nggak begitu paham. Nah itu ya biar paham itu dibaca Capman-nya ya tentang sekolah penggerak. Itu udah ada tuh di JDIH Komdikbud sudah ada. Silakan download, pelajari dulu. Iya. Ya, karena kalau nanya juga nggak menjelaskannya panjang Mas, perlu ahli itu yang menjelaskan. Ya, Oh, iya. dibaca aja dulu ya, dipelajari. Persiapan kan belum ini kan, belum jadi penggerak kan? Belum. Nah, persiapan untuk jadi sekolah penggerak dipelajari dari sekarang. Kepala sekolahnya harus siap-siap. Kalau teman-teman ada yang tadi teman suaranya katanya jadi kayak ekskul ya. Iya. Berarti di luar jam aja. Itulah makanya dibaca aja. Capman nomor berapa ya? Saya lupa. Nggak begitu nggak update Capman-nya. Cari aja di JDIH penggerak, judulnya sekolah penggerak. 162.
Berapa? 162. 162 yang terbaru ya? Ya, nanti saya cari di JDIH Kemdikbud. Ya. Ya, Masih ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, Mas Agus, Mas Heri tadi yang buat ini ya. Makasih Mas Heri udah Ya, dibuatin jubnya. Ya, Iya, Pak. besok-besok bikinin lagi ya. Insya Allah, Pak. Terus buat teman-teman yang lain juga terima kasih. Mohon maaf kalau salah-salah kata, ya. Dan karena saya lebih banyak salahnya daripada benarnya. Oleh karena itu, mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan. Dan mudah-mudahan kita bisa zoom lagi di berikutnya, ya, dengan permasalahan yang ada. Tapi sebaiknya sih nggak ada masalah ya, sehingga nggak perlu zoom. Ya, oke. Baik, terima kasih, saya Ari. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om saya salah. Oh, maaf.